Halo, jumpa kembali bersama saya Bung Salim dalam Lensa Bung Salim. Oh, stop, Bung. Ini kayaknya salah studio ini. Ini studio podcast, Bung. Oh, Jangan sampai, aduh, ini kayaknya bahaya juga nih. Ini baru episode pertama. Sorry, saya terbiasa menjadi host. Jadi saya Bung Jabal, kalau berhadapan dengan kamera dan ada mic, saya seperti host Waduh, gitu. luar biasa. Ini bahaya ini. Ini baru episode pertama. Saya sudah mau dikudeta sama salah satu presenter hebat, mantan presenter yang hebat ya. Nah, oke, baik. Bung Salim. Saya sengaja mengundang Bung Salim ini. Ya. Di episode pertama karena tentunya kita mau orang yang spesial juga. Artinya dia mempunyai titik jejak track record yang luar biasa. Jejak kasus. Bukan jejak kasus. Bahaya juga ya Jejak kalau apa jejak itu? kasus ya. Ya. Oke, baik. Bung Salim, selamat datang sebelumnya ya. Selamat datang dulu di rumah saya. Iya. Ini namanya adalah Podcast 55. Iya. Jadi ini adalah podcast tentunya kita mau jadikan podcast ini sebagai ruang edukasi, inspirasi juga. Iya. Nah, tentunya saya tidak salah undang bintang tamu ini. Boleh bintang tamu, bintang kecil, bintang kejora, boleh lah. Oke. Bung Jabal. Oke, baik. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Lebaran ini alhamdulillah kita tidak pulang kampung Ya. karena kampung memang tidak ada. Oh, tidak ada kampung ya. Berarti kampungnya di sini ya, Bung ya. Iya. Oke, baik. Ini saya sengaja mengundang Bung Salim untuk menanyakan beberapa hal ya. Dan tentunya ini juga saya mau jadikan sebagai bahan untuk inspirasi anak muda di luar sana. Iya. Karena setahu saya, ada juga tim riset dari Podcast 55 tentunya sudah banyak hal positif yang didapatkan oleh Bung Salim. Nah, mumpung karena ini masih suasana lebaran, Bung. Kan tidak enak juga ya kalau misalnya tidak ada. Tapi kayaknya memang ada saya sudah baca pikiran Ya, Bung Jabal. ya. Ada kayaknya air putih dikasih yang harum. Ada namanya data itu. Oke. Kopi robusta. Siap. Tenang, Bung. Di sini saya punya barista yang handal yang nanti akan meracik kopi. Artinya tidak diragukan lagi lah. Oh iya. Ya, sebentar. Barista saya sementara membuat dan mungkin untuk kuenya Bung Salim mau apa? Saya Ada banyak pilihan, Bun. Ada banyak pilihan, jadi silakan mau dipilih yang mana. Sembari barista saya menyiapkan, saya mau tanya-tanya, Bung. Ini sebenarnya adalah hal yang cukup penting yang mau saya tanyakan ke Bung Salim karena hal ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan besar di pikiran saya secara pribadi. Iya. Ya, mungkin kalau misalnya di Makassar sudah tidak ada lagi lah yang tidak tahu siapa Bung Salim. Tapi mungkin kalau misalnya kita berbicara soal skala nasional, mungkin masih banyak yang belum tahu. Iya. Tapi saya mau tahu dulu sebelum kita melangkah terkait dengan Apa tuh? Waduh, kayaknya mengganggu ini ya. Kita baru mau serius ngobrol sama orang hebat tapi Saya ini tidak hebat, Bung Jabal. Oh, tidak hebat. Saya ini ya gitu dong. Nah. Kayaknya habis kayak habis perang gitu tenang. Padahal tadi kita sudah mau serius-seriusnya, Bung ya. Iya, aduh. Memang bunyi mesinnya ribut ya, Bung Jabal. Aduh, kayaknya mau diganti nih. Iya. Padahal baru kemarin kita beli. Ya kan 55 punya duit banyak kali. Siap, pasti. Ini semua nanti kita akan berikan yang maksimal lah untuk siap. pecinta Podcast 55 dimanapun supaya mereka berada. nyaman saat Betul. berada menjadi tamu di 55 ya. Nah, betul Bung sekali. Jabal. Oke, kita kembali ke topik. Ya. Nah, ini kan tadi saya sedikit menyinggung terkait dengan sosok Bung Salim ya. Nah, sebenarnya saya sangat beruntung ini bisa kedatangan seorang Bung Salim yang super sibuk dengan kesibukan yang luar biasa. Tapi saya mau tahu lingkungan Bung Salim waktu masa muda seperti apa? Apakah memang Bung Salim itu sudah dikelilingi dengan orang-orang yang sukses sebelumnya dan itu bisa menjadi cerminan bahwa saya harus juga seperti itu atau seperti apa, Bung? Ya, Bung Jabal, saya dilahirkan dari 7 bersaudara. 7. Kebetulan saya anak ke-7.
Wow, anak bungsu. Bontot. Wow. Tahu kan arti bontot Ya. itu ya identik dengan cengeng. Ya, betul betul. Terlalu dimanja dan selalu tidak dipercaya. Iya. Selalu dianggap kecil. Mhm. Bapak saya almarhum Pak Haji Mama. Iya. Orang kenal dia adalah polisi 3 periode yang alhamdulillah sampai dia pensiun dia punya karisma tersendiri dan ya alhamdulillah menjadi polisi yang jujur Iya. sampai selesai dia tugas menjadi polisi. Hartanya itu hanya Vespa bajai. Wow. Oh itu. Dan itulah yang membuat kita menjadi menjadi bangga mendapatkan seorang bapak yang tegar, polisi yang tidak sombong, alhamdulillah. Dan bukan saya yang katakan, tapi di mana-mana kami ketemu dengan beberapa orang pengusaha atau masyarakat ataupun polisi sendiri, bapak kamu itu polisi paling jujur. Dan alhamdulillah sebagai anak saya sangat bangga ya pasti. Iya. Pasti ya Bung ya. Nah, ada 7 orang bersaudara. Apakah memang pada saat itu Bung terkait dengan mungkin kondisi ekonomi? Saya kan artinya kalau misalnya kita lihat ya 7 bersaudara itu tidak mudah untuk menghidupi. Ya. Nah, bagaimana? Apakah memang dengan anak 7 orang ini, apakah bapak dari Bung Salim sendiri itu bisa begitu ya? Artinya betul-betul menyekolahkan sampai anak saya ini sekolah setinggi mungkin. Ataukah memang ada keterbatasan yang membuat Bung Salim bahwa saya harus merubah apa yang ada di kondisi di keluarga saya? Ya, di antara 7 bersaudara saya lah yang paling spesial. Namanya anak bungsu. Paling disayang ya Bung ya? Iya. Cuman saya di sini bapak saya itu walaupun polisi jujur, menyekolahkan kami dengan dengan serius. Yeah. Dan bapak saya mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan kamu harta warisan berbentuk rupiah atau rumah atau apa bla bla bla. Okay. Tapi saya memberikan kamu ilmu. Yeah. Tuntutlah ilmu tuh setinggi-tingginya, semampu kamu. Wow. Dan alhamdulillah kami bersaudara. Sayalah yang paling dianggap masih rendah, minim tentang keberhasilan. Alhamdulillah kakak saya ada seorang polisi. Yeah. Di Tonasa BUMN ya. Di notaris, pengusaha dan pengacara sendiri. Berarti bisa dikatakan Bapak Bung Salim ini berhasil begitu ya, mendidik anak-anaknya dan bisa menjadi sukses sekarang. Didikan dan doa, tapi tidak terlepas dari ibu saya yang telaten di mana keberhasilan Bapak itu ada campur tangan ibu. Ya pasti. Oke, baik. Ini tadi Bung Salim menyinggung terkait dengan bagaimana kerja keras dari orang tua, khususnya ayah begitu ya, bagaimana dia berusaha supaya anaknya ini bisa sekolah setinggi mungkin. Ya, sampai Bung Salim bisa mendapatkan sebuah karir yang cemerlang. Tapi sebelum itu pasti ada suka dukanya ya. Ada awal dari karir di mana Pak Salim mungkin atau Bung Salim ini ya. Itu artinya waduh kayaknya ini karir saya belum mantap ini. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula karir dari Bung Salim sendiri. Tahun 81 saya ingat bapak saya di situ pensiun. Oh, bentar Bung. Ini nih kopinya sudah datang nih. Kita mau coba dulu nih apakah saya mencium ada aroma-aroma kopi yang waduh. Nah, ini diaduk ya? Diaduk, Pak. Oh, diaduk. Waduh, tapi sayang kok. Iya. Kok saya tidak ada pakai tangan. Waduh, bahaya juga nih. Kayaknya ada sentimen pribadi kayak ini padahal mungkin sebaiknya saya aduk dulu Bung Jamal. Waduh. Wah. Waduh ini. Ini Itu sendoknya. Itu Aduh. unlimited, Pak. Waduh, ini bahaya juga sendoknya ini. Ini kayaknya kurang kesiapan Ini kayak sendok susu bayi nih ya, bubuk bayi. Aduh. Saya ingat itu susu bayi anak saya dulu kalau ditakar. Baru coba dirasa apakah baristanya sangat
Aduh, bahaya juga ini. Kayaknya ini baru magang loh, Pak. Magang, tapi lumayan. Tapi sayang dia sedikit mempermalukan tuan rumah ini, Pak. Aduh. Ini sendoknya limited. Sekarang kita coba dulu. Ini terasa susunya. Yang terasa susunya. Nah, ini mantap ini. Kayaknya saya tidak sia-sia merekrut. Saya ambil bungnya. Ya, silakan dicicipi. Sembari kita makan kue, minum kopi, sembari kita ngobrol juga. Oke, baik Bung Salim. Ya. Mungkin kita kembali ke pembicaraan yang tadi ya. Awal karir dari Bung Salim sendiri seperti apa? Awal karir saya itu bukan dari jurnalis, Oh, bukan dari jurnalis ya? tapi seorang sales. Oh, sales. Oh. Zaman itu tahun 1987. Tapi waktu itu Bung Salim sudah selesai pendidikannya? Oh, belum ya? Saya semester 2 waktu itu. Semester 2. Nah, ini menarik, Bung. Apa yang membuat Bung Salim mencari kerjaan pada saat itu? Karena kan memang kita kan sebagai pelajar begitu dituntut untuk fokus. Fokus, ya? Saat itu terus terang bapak saya itu murka. Kenapa? Kenapa saya kerja? Saya Nah, ini yang meneruskan penting. kuliah. Apa yang membuat Bung Salim mau bekerja pada Itu yang saat itu? saya katakan tadi, 81 tahun 1981. Iya. Bapak saya sudah pensiun. Dan saya sudah berikhtiar atau berjanji dalam diri saya harus menghidupi diri saya. Oh, artinya tidak mau jadi beban keluarga lagi ya, Bung ya? Namun ya karena keterbatasan saya waktu itu memang pekerjaan masih sulit. Nanti pada tahun 87 itu saya semester 2, Yeah. saya sudah masuk salah satu ada perusahaan dari Jakarta, Cash and Credit, saya belajar di situ. Kami ditempa jadi seorang sales, Yeah. sales force namanya. Saya orang berkerumun di tempat-tempat itu. Saya kalau keluar itu saya tidak mencari di tempat orang berkerumun. Misalkan teman-teman saya, tim saya yang lain atau satu kantor saya nggak ke sana. Yeah. Tapi saya ke daerah yang belum disentuh. Dan alhamdulillah saya bisa meyakinkan nggak tahu mungkin Allah memberikan saya iba dengan saya sehingga saat setelah itu bapak saya murka sekali. Kamu kuliah nggak usah. Ya. Yang uniknya lagi yang saya prospek itu adalah dosen saya dan teman mahasiswa saya. Wah, luar biasa, berarti jiwa-jiwa entrepreneurnya sudah muncul ya, Pak ya pada saat sejak itu. dari SMP. Sejak SMP. SMP kan bapak saya lalu lintas. Waktu itu Kasat Lantas ya. Iya. Saya guru-guru saya atau tetangga saya mau urus SIM, saya ngurus. Saya dapat di situ, dapat dari situ. Berarti mencari kesempatan bagaimana supaya bisa mendapatkan uang sendiri. Betul. Wah, berarti jiwa entrepreneurnya sudah muncul dari sana ya. Dari kakek kali ya. Dari kakek. Kakek saya kan bersama almarhum Pak Haji Kala sangat berteman. Disitulah ada kami, mungkin keturunan itulah membuat kami ada sedikit darah seorang entrepreneur. Oke, baik. Kalau Bung Salim mungkin dari SMP ya, saya sedikit menyinggung terkait dengan saudara-saudaranya. Apakah memang ada juga yang seperti itu? Artinya memang sudah dari SMP atau ke SMA sudah berpikiran bahwa saya mau buat usaha sendiri? Oh tidak, mereka itu sekolah. Oh, Cuman fokus, saya saja, ya. Cuman saya saja yang mau bekerja. Entah saya tidak waktu itu sarjana, saya tidak pikirkan bagaimana saya mencari duit dulu. Wah, luar biasa, berarti jiwanya sudah memang betul-betul entrepreneurship ya. Dan memang itu mungkin turun dari kakek Bung Salim. Ya, betul. Oke, itu awal mula karir Bung Salim, Ya, seorang sales. 87. Setelah berapa tahun itu? Saya dari situ ada pernah di developer, pernah di valuta asing, pernah canvasser. Pernah kampas ke daerah Sulawesi Tengah. Wow. Itu paling unik. Iya. Kenapa? Saya harus cash and carry.
tidak ada pinjaman, tidak ada kredit, tapi langsung bayar. Bagaimana caranya? Ya begitu timbul misalkan Haji itu jago main catur. Saya cerita tentang catur. Saya harus belajar dulu. Apa kelebihannya orang? Apa kesukaannya? Oh, main bola. Oh, berarti harus mempelajari dulu ya. Iya, apa yang disuka sama orang ini. Karakter. Jadi sama dengan kita menjual barang, kita harus tahu. Jangan kita menjual handphone ini. Handphone ini maunya begini, tapi culture, budaya di sana orang tidak tahu, tidak suka. Kita harus cari apa yang dia sukai di sana. Nice. Nah, inilah salah satu tujuan podcast ini, menginspirasi dan mengedukasi. Nah, tentunya ini pengalaman dari Bung Salim ini patut dicontoh oleh para pemuda di luar sana, Bung. Karena kalau misalnya saya lihat ya, generasi milenial sekarang itu banyak yang mungkin mengandalkan orang tua, dan artinya mungkin untuk di masa mudanya itu dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong dan lain sebagainya. Belum terlalu banyak yang berpikir untuk mencari usaha. Nah, mungkin ini bisa dicontoh nih buat para pemuda. Aduh, ini apalagi ini? Ganggu. Aduh, gimana sih? Bung, silakan, Bung. Bagus. Bung. Siap. Silakan di. Oke, kita lanjut, Bung ya. Tadi Bung Salim katanya sudah pernah jadi sales. Pernah kerja di Kampas. Wah, itu menarik juga, Bung ya. Jadi marketing juga. Banyak juga pengalamannya ya. Ya lumayan, alhamdulillah. Sampai saya dibilang dikatakan pembosan. Dia Paling tidak- lama berapa lama? Berapa lama dalam satu bidang Jadi pekerjaan gini, baru? orang melihat dari kulit luar bahwa saya pembosan. Iya. Saya cuma 6 bulan keluar, dia tidak tahu. Saat saya bekerja, Iya. perusahaan-perusahaan lain melirik saya, menanyakan berapa kamu dapat di sana, bagaimana kalau kamu ke situ. Ya saya mau dong. Bentar, Bung. Sambil karir. Ini menarik nih. Apa yang membuat perusahaan lain tertarik? Wah, Bung Salim ini punya prospek tinggi nih. Akan gini, mereka kan pasti melihat bahwa saya punya target, misalkan target 2 juta. Saya bisa melampaui sampai 25 juta. 1000% ya kalau gitu. Iya. Itu yang saya Itu luar lakukan. biasa loh. Pernah di Cash and Credit ini perusahaan dari Jakarta itu, saya tidak perlu sebut ya namanya. Iya. Saya 3 bulan. Saya waktu itu ditawari menjadi pimpinan cabang di Parepare. Oh, saya bilang saya nggak bisa, saya kuliah. Wow. Dan kalau saya menjadi pimpinan cabang waktu itu mungkin saya tidak begini. Mungkin saya silau dengan duit karena saya tidak punya pengalaman. Ya, betul. Saya tiba-tiba dapat jabatan, mungkin saya jadi sombong, jadi apa. Jadi tidak bisa menguasai diri karena pasti fasilitas ada. Itu. Wow, ini pimpinan cabang tidak mudah loh, Bung ya. Oh iya. Masih kuliah tapi sudah ditawari kuliah, jadi iya, pimpinan betul, cabang. betul. Wah, luar biasa. Memang sepak terjang dari pekerjaannya Bung Salim ini memang sudah terwujud ya bahwa memang bisa berpotensi ini seorang Bung Salim. Betul. Wah, Namun tidak semulus itu Bung Jamal. Bung Jabal. Sorry. Enggak apa-apa, Bung. Jadi biasalah keselio. Orang ajak jalan biasa keselio. Apalagi kalau gini. Jadi tidak semulus itu. Ya. Ada pada saat ya. tahun 91 ya. Saya setelah di farmasi PBF pernah saya. Pernah juga. Iya, saya pernah di insurance. Wah. Itu yang paling fatal di situ pada saat saya di Falas. Falas itu waduh. Iya. No limit No penghasilan kita. Zaman itu tahun 91 penghasilan 20 juta itu wow. Iya, betul. Saya bisa dapat lah. Tiba-tiba dunia menutup. Valuta asing. Stres tidak. Wah. Waduh. Luar biasa ya. Saya waktu itu Itu bagaimana Bung Salim menanggapi terkait dengan adanya perubahan yang betul-betul 360 derajat pada saat itu? Saya cukup stres. Saya sampai banting kursi di meja. Oh, tiba-tiba dunia ini bukan pilot kantornya, tapi dunia yang menutup semua. Itu tahun berapa, Bung? 98 ya? 91. Oh, 91. 91. Bung Jabal belum lahir ya? Belum. Nah, belum, Bung. saya sudah saat itu terus terang. Saat itu saya sambil kuliah juga. Masih kuliah loh saya. Padahal sudah bekerja di bidang itu ya? Iya. Yang harus diterima pada saat itu S1. Tapi Bung Salim belum lulus ini. Belum lulus, masih waduh. Wah, luar Hampir biasa. sarjana abadi lah saya waktu itu. Karena saya berpikir saya adalah Tuan Kreb, pencari uang. Ya. Pikiran saya mencari duit. Jadi saya
bagaimana caranya saya bisa meyakinkan PT apa waktu itu, PT Rexindo. Saya sebut karena itu perusahaan sudah ini. Iya. Di situ, wah, saya mendapat 3 nasabah. Gila nggak? Iya. Satu nasabah aja waktu itu. Orang pertama bilang, itu kebetulan. Kedua, saya cuma katakan bahwa yang saya tawar itu, bahwa Bapak saya tahu, Bapak jago di bidang falas. Namun hokinya bisa. Bagaimana saya jelaskan ini. Dan alhamdulillah mereka menerima daripada terlalu bermuluk-muluk. Saya bisa memberikan keuntungan, saya bisa ini, tapi mereka loss. Mereka rugi di situ. Bung Salim pernah berpikir tidak kalau misalnya ini kenapa saya selalu mujur ya di dunia usaha? Apakah mungkin karena Bung Salim mungkin punya pengalaman kah? Ataukah memang Bukan. karena hoki? Atau seperti apa? Satu nih? hoki. Ya mungkin saya salah satu Ya. manusia Ya. yang dikaruniai Allah ya. Iya, dengan hoki di Tapi bidang usaha ya. alhamdulillah, tapi satu yang sering orang tanya Iya. di akte kelahiran saya. Kenapa, Bung? Saya kelahiran Sri Lanka, Bung. Sri Lanka. Oh iya, Kolombo. Lahir di sana? Iya. Jadi numpang lahir. Jadi pada saat Itu saya kenapa bisa? bapak saya kebetulan di sana naik tanah suci. Tapi ditanya, Iya. kamu bisa lahir di sana? Oh, bapak saya atas militer. Memang bapak saya polisi. Iya. Jadi itu yang saya jual. Iya. Oh, ini orang hebat pasti. Berarti bisa dilihat dari situ Sri Lanka, wah hebat Oh ini ya. iya, pasti orang bilang, waduh, Wah, hebat ini ya. tidak gampang ini. Oh, luar biasa. Oke, berarti Bung Salim masih kuliah tapi sudah berpindah-pindah pekerjaan. Iya. Saya teringat terkait dengan yang dikatakan oleh Elon Musk. Mungkin Bung Salim tahu juga kan ya, Iya. yang punya Tesla. Iya. Saya pernah lihat bahwa dia itu tidak melihat ijazah, tidak melihat IPK, Iya. tapi dia melihat skill. Ya. Nah, kayaknya Bung Salim ada di situ tuh. Karena Bung Salim belum lulus, tapi sudah diminta oleh perusahaan untuk ditarik kemana begitu. Tapi heran saya, Bung Jabal. Saya itu dianggap selalu bodoh, Kenapa? tapi mujur. Bodoh maksudnya kenapa, Bung? Saya berapa kali selalu orang katakan, kebetulan, Iya. kebetulan. Saya terima kebetulan itu. Iya. Namun saya, prinsip saya, selama orang itu makan nasi, kecuali dia makan besi, saya makan nasi ya, saya mungkin dua ini. Tapi Iya. saya tidak pernah mau orang katakan orang itu jenius, Iya. orang itu pintar. Bukan kepintaran, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan. Wow. Kita membaca situasi. Memanfaatkan situasi juga. Bung. Iya, betul. Jadi orang katakan, oh itu orang-orang kaya bisa oh tidak juga. Iya. Karena orang kaya bisa saja pilot. Padahal ini Bung Salim dari golongan yang sedang-sedang saja Iya, waktu yang itu ya. ada lagunya yang sedang saja. Betul, cocok Iya. sekali Bung dengan itu. Iya, Jadi, dan alhamdulillah Iya. saya terus terang, kenapa saya menjadi begitu? ya. Karena taulah anak bungsu itu saya selalu dianggap tidak mampu, Ya. kecil. Ya. Jadi setiap saya melangkah, kamu tidak apa. Kayak diragukan ya, gitu kamu jangan masih kecil. Iya. Kamu nggak Iya, nggak iya. tahu, Iya, kamu iya. nggak paham. Iya, betul. Akhirnya di dalam hati ini sudah Ya. punya dendam positif ya, bukan dendam Negatif ya. bukan negatif, dendam positif. Artinya mau menunjukkan begitu bahwa saya bisa. ini Salim loh bisa. Betul, Dan betul, alhamdulillah ya, karena mungkin juga naik waktu saya bersih, saya selalu mendekatkan diri. Walaupun waktu itu saya 5 waktunya bolong sekali, Ya, bukan masih bolong-bolong. bolong-bolong ya. Bukan Oh, bolong-bolong bolong sekali. Bolong sekali. Itu parah juga, Bung. Tapi Ya. walaupun saya habis dengkul sini, Ya. tapi kalau ini kotor, Ya. sama aja. Wah. Bung, Itu bentar, Bung. prinsip. Saya mau sapa dulu produser saya karena sebenarnya inti yang kita mau diskusikan ini belum sampai di sana, tetapi kayaknya durasinya sudah over. gitu, Tapi gitu. tidak apa-apa ya, tidak Oke, apa-apa oke, kita oke. ini terus ya. Oke, tadi menarik terkait dengan bagaimana Bung Salim berikhtiar. Ya. Mungkin karena seperti yang disampaikan bahwa memang ingin menunjukkan sesuatu yang berlebih. Ya. Karena mungkin selalu diremehkan sama orang-orang, apalagi kalau diremehkan oleh keluarga. Ya. Nah, tadi Bung Salim terakhir terkait dengan karir itu sudah menyinggung beberapa perusahaan. Nah, waktu lulus perkuliahan, apakah
Bung Salim mencari pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya, ataukah memang cari sesuai dengan keinginan Bung Salim sendiri? Keinginan saya. Jadi Saya- ijazah S1-nya bagaimana, Bung? Jadi Ini berarti tidak dimanfaatkan. jadi terus terang, kalau bukan karena Mhm. itu kewajiban company, Ya. saya tidak. Ya. Terus terang, Mhm. saya itulah orang katakan saya bodoh. Karena saya tidak punya ijazah waktu itu. Ya, Namun saya punya keinginan. keinginan. Itulah ya. yang saya katakan ijazah saya dengan pengalaman dan Ya. kemauan saya. Itulah ijazah yang ada pada diri Luar saya. biasa ya, Bung ya. Berarti selama ini sampai sekarang Bung Salim belum pernah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmu. Ya alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Berarti ini memang salah satu orang yang apa ya, yang dicari-cari sama Elon Musk kayaknya. Karena dia tidak melihat ijazah sama IPK, Ya. karena dia adalah orang yang melihat bagaimana skill orang Ya. itu. Berarti memang Bung Salim ini adalah salah satu orang-orang calon sukses sebenarnya, seperti itu. Oke, baik. Ini kan Bung Salim besar di media. Ya, Banyak saya mendengar beberapa info di luar sana bahwa Bung Salim ini kalau terkait dengan dunia media tidak perlu diragukan lagi. alhamdulillah. Tahun berapa mulai bergelut di media? Saya bergelut di media tahun 95 ya. 95. Waktu itu masih orang katakan wartawan mingguan. Wartawan Wartawan mingguan. mingguan. Saya kenapa pilih waktu itu? Ya, Eh, ini menarik terus ini. terang, Heeh. waktu itu saya sudah tidak punya pilihan. Artinya kerjaan yang sebelumnya bagaimana, Bung? Banyak masalah, Oh. banyak masalah. Mm-mm. Karena gini, masalahnya bukan karena saya cacat, bukan. Ya. Saya mau mencoba di dunia lain. Karena dari kecil terus terang, saya itu suka menulis cerpen, Iya, iya. Heeh. menulis. Kalau di SD dulu pada suatu hari, Oh iya, ya, bercerita gitu, Bung. Ya, betul. Itu saya sering juara di. Kalau bahasa Indonesia saya paling jagonya dulu. Oh. Sampai SMP, Iya. SMA. Heeh. Nah, saya selalu ya Berarti ada. bakatnya sudah muncul dari kecil ya? Ya, Ya. cuman kan itu opini kan. Ya. Saya mencoba belajar. Saya belajar ya praktek dan teori saya langsung ke Jakarta. Saat itu saya minta sambil belajar ya saya mulai. Apakah ada yang pernah menawarkan ataukah memang Bung Salim sendiri yang Saya merasa yang- bahwa kayaknya dunia saya ada di media deh? Hati saya yang. Oh. Jadi pada saat itu saya melamar di salah satu harian di Kota Makassar. Mm-mm. Yang alhamdulillah yang sudah tidak ada lagi. Iya, ya. Karena mungkin saya di sana ya alhamdulillah mungkin masih hidup. Iya, iya, iya. Jadi pada saat itu saya apa dia katakan? Iya. Seperti kamu tidak memenuhi syarat. Tapi saya tidak down. Saya cuma katakan dalam hati saya akan bisa lebih dari Anda. Luar biasa. Iya. Berarti Bung Salim langsung meninggalkan itu ataukah tetap di situ dan meyakinkan? Oh tidak, saya ke mingguan. Oh, Saya belajar ke mingguan. Sorry. Saya belajar ke mingguan. Ya. Lalu setelah itu bos saya waktu itu, pemret saya waktu itu ya saya beberapa kasus, memang saya spesialis kriminal waktu itu. Oke. Dan alhamdulillah kalau yang kasus-kasus itu orang katakan di mana kaki Salim berpijak di situ bumi gonjang-ganjing. Tapi itu dulu, Ya. itu dulu karena ada satu kebanggaan Ya. jika bukan menyerang ya, memberitakan kebenaran itu. Ya. Dan itu memang perlu sebagai seorang jurnalis. Ya. Namun kan mengingat nyawa-nyawa kita juga Ya, yang ya, ya. menjadi, sehingga saya tidak saya mengimbangi sehingga saya ya menjalani hidup ini begitu saja. Artinya jalan begitu saja, Bung ya? Suatu saat di tahun 2000 ya, Ya. 2001, Mm-mm. saya bergabung di salah satu harian, yaitu harian Ujung Pandang Express, Fajar Group, Ya. Jawa Pos. Mm-mm. Di situ saya menjadi seorang reporter. Reporter awalnya ya? Awalnya saya reporter, tahu nggak di mana? Di pasar, Di pasar. bergaul dengan Ya, pasar. ya, Tapi ya. saya terima. Oke. Saya harus belajar. Saya tidak pernah bahwa kenapa saya harus begini, tidak. Uh-uh. Dan saat saya
ditanya, Iya. kamu mau dipimpin oleh adik-adikmu ini? Umur saya kan waktu itu Oh, sudah sudah ini ya, Bung, kan ya. yang ada yang 21 tahun sudah menjadi redaktur waktu itu. Iya. Tapi ya saya termasuk umur senior ya. Iya. Jadi saya jalan aja, Pak. Selama itu adalah tugas Ya. dari kantor. Artinya profesional ya. Saya profesional. Siapapun itu adalah pimpinan saya, dan alhamdulillah siapapun itu pimpinan saya Hormati. karena itu adalah guru saya dan pimpinan Iya. saya. Meskipun umurnya di bawah Iya, Bung Salim ya. iya. Oke, berarti memang itu yang paling penting, Bung. Bagaimana cara kita menghargai. Iya. Ya, meskipun memang umur pimpinan kita lebih di bawah ya, bagaimanapun ya dia tetap pimpinan Ya, seperti itu. tahun berganti tahun, pimpinan berganti pimpinan. Saat itu Pak Alwi Hamu, Iya. tapi campur tangan dari ada senior saya yaitu Pak Haji Mapiar. Iya. Saya sebut saja, saya tidak pernah malu menyebutkan nama orang-orang yang pernah berjasa buat saya. Oke. Pak Haji Mapiar itu saya sempat ke televisi. Ya. Saya minta izin Pak, saya mau belajar di televisi. Oh, silakan. Ya. Tapi apakah saya bisa diterima nanti? Oh iya, kalau Anda masih mau kembali silakan. Oh, artinya Bung Salim ini mau keluar dulu Iya, keluar dulu ke TV. ke televisi. Jadi saya ke Ya. Global TV, TPI dulu. Ya. TPI waktu itu MNC ya. Ya. Saya ke Global TV, lalu ke LaTV. Setelah LaTV mau dilebur menjadi TV One, saya disuruh ikut seleksi. Kebetulan teman saya tidak mau berkompetisi karena saya berpikir pasti saya naik. Ya. Jadi saya yang mundur daripada saya bikin sensasi. Karena di mana-mana saya itu selalu Ya. menjadi sensasional. Sensasional. Tapi kalau misalnya saya mendengar dari tadi Bung Salim memaparkan track record dari karirnya itu memang banyak sekali ya. Alhamdulillah. Memang Bung Salim ini memang orangnya tidak cepat puas Ya. atau mau keluar dari zona nyaman, Ya. ataukah memang orangnya itu bosanan begitu? Saya kalau bosanan tidak. Heeh. Karena satu dunia. Yang salah itu, Iya, iya. Jadi marketing dengan media perlu kerjasama. Karena hidupnya, Pemikiran ini yang penting nih. hidupnya media itu Ya. ada di pemasaran. Ya. Di mana kalau kita cuman buat berita, tapi sumber dana itu di mana masuknya? Kalau bukan orang marketing, itu yang perlu. Disitulah saya mencoba mengkolaborasi apa yang saya dapat selama ini, sehingga harian Fajar waktu itu Iya. sebagai induk kami ditawari saya waktu itu, gimana? Kamu mau ditarik di Fajar? Saya bilang jangan Pak. Ini sebalik Bung Salim dari TV ya? Iya. Masuk lagi. Masuk ke harian Ujung Pandang Express kembali, Oke. menjadi reporter. Reporter lagi. Orang katakan kamu bodoh. Ya, ya. Saat itu terus terang anak saya memasuki SMP kelas 2. Oke, anak sudah mulai beranjak. Sudah remaja, mulai peralihan. Jadi saya Ya, ya. khawatir. Ya. Saya dari Jakarta tinggalkan kemewahan, saya kembali ke kota Kenapa, asal Bung? saya. Padahal kan sudah enak di sana. Iya, sangat. Dan Iya. saya di sana sampai menjadi askom, asisten Produser gitu ya? asisten kameramen. Oh, iya, iya. Dan di situ ya di sana saya tampil sampai dikatakan lah orang Udik bisa ini. Keren. Ya, Bisa apa? Itu tadi belum terjawab, Bung, terkait dengan Bung Salim kan sudah mendapatkan mungkin kemewahan, gaji yang iya. tinggi. Tapi kenapa mau balik lagi ke Makassar? Karena keluarga saya selamatkan. Pertama itu keluarga. Ya. Dan saya berterima kasih kepada istri saya yang tercinta Ya. Kartini Ali yang telah 30 tahun mendampingi saya dan Ya. betul-betul sedih jadi. Luar biasa. Keren. Suka dukanya Bung ya, dapat saya, ya. Kalau tanpa dia juga, Ya. saya mungkin tidak bisa begini. Seperti support istri luar biasa. Itu yang dia katakan bahwa kesuksesan seorang suami itu ada pada istri. Itu betul. Oke. Ada tidak pernah kata-kata dari istri Bung Salim yang keluar pada saat Bung Salim lagi jatuh-jatuhnya? Oh, tidak ada kata baik istri maupun ketiga anak saya. Anak saya itu
subhanallah. Ya. Ada kan dia, Bapak ini kenapa Ya. begini, kenapa Nah. begitu? Tidak. Saya malu dengan Bapak. Nah. Malah dia dengan tenang. Anak saya pernah sekolah di Australia yang Ya. si bungsu. Mm-mm. Bayangkan duitnya sisa 30.000 uang Indonesia. 30.000 di luar negeri. Iya, di Tidak ada Australia. siapa-siapa di Tidak sana. ada siapa-siapa. Ya. Cuma induk semangnya aja yang dia tempati. Dia telepon saya, Papa, sehat-sehat. Kenapa nak? Papa ada duit lebih tidak? Ini ya, Pak ya. Seorang ayah itu pasti akan tersentuh. Luar Saya- biasa. Sudah tidak saya. Aduh, ini luar biasa loh. Saya saja terbawa suasananya, Pak. Jadi Ya. pada saat saya sempat terjatuh, Ya. mereka memberikan saya spirit. Mm-mm. Papa manusia super. Tidak pernah dia katakan saya ponakannya ini, saya ponakannya Sarul Mama. Saya enggak. Dia selalu katakan saya anaknya Salim Mama. Ditanya, luar biasa. apa aja Pak Sarul Mama? Saya ponakannya. Mm-mm. Kedua baru itu. Wow. Dia bangga dengan om-omnya tapi lebih bangga dengan bapaknya. Karena Bapaknya. saya memberikan betul-betul hasil dari tangan saya sendiri. Iya. Bukan dari hasil orang. Sempat saya dengan istri saya saya katakan, sudahlah deh, kakak saya orang hebat-hebat semua. Iya. Tenanglah, apa dia katakan? Enak aja kakak ini. Kakak yang kawini saya, Iya. kakak yang hamili saya. Iya. Loh kok masa kakaknya yang mau biayai? Nah. Ya juga, itu yang menjadi penguat saya. Penguat ya, Bung ya. Artinya bagaimanapun harus berjuang demi keluarga. Tahu nggak? Saya pernah jual bakso. Jual bakso. Wow. itu karena Saya sambil di insurance, saya Iya. sambil jadi wartawan mingguan, Iya. saya jual bakso. itu kenapa, Bung? Apakah memang penasaran atau Sulit waktu itu Oh. duit. Daripada saya pergi memeras. Saya nakut-nakut orang. Kalau Bapak tidak Ya. tanda kutip ya. Ya. Saya bisa saja, Iya, tapi saya betul, tidak betul. pakai profesi saya. Iya. Orang katakan, ada pernah bupati Iya. yang katakan, Heeh. saya bilang, Dek, ini jangan jadi wartawan tiap hari. Oh, salah. Saya punya rumah, punya mobil, punya uang. Alhamdulillah berkat saya punya hasil jerih Oke, payah. berarti mindsetnya orang ini harus diubah ya. Jangan sampai nanti berpikir wartawan itu tidak ada apa-apanya. Oh iya, Nah, saya betul, bilang betul. wartawan itu punya jenjang karir. Ya. Mulai calon Heeh. magang, calon reporter, Ya. reporter, asisten redaktur, dan bla 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 sampai saya menjadi seorang Pimpinannya. pimpinan Wah, media. luar biasa. Berarti dengan Bapak menjadi seorang pimpinan itu menjawab semua keraguan orang di luar sana ya terkait Iya. dengan wartawan itu seperti apa. Iya. Sampai pernah Wow. ada adik-adik katakan, kakak ini sudah, alhamdulillah sudah 2 kali saya buat media. Mm-mm. Terus terang, saya belum ada namanya media streaming. Ya. Di 2015 ada namanya Garuda Citra Televisi, GCTP. Saya waktu itu sudah buat. Bung Salim yang buat. Wow. Belum ada di dunia, belum Luar ada biasa. di Indonesia. Bisa dikatakan pertama ya, yang pertama. Inisiator lah. Iya, saya terus terang di IT Gaptek. Nah, itu menarik tuh. Kenapa Bung Salim kayak nekat membuat itu padahal Bung Salim tidak punya dasar di bidang itu sendiri. Tapi saya punya dasar jurnalis. Wah. Saya pernah di Ya, ya. televisi, saya pernah di cetak, Mhm. saya di online. Kenapa tidak? Oke. Orang boleh katakan why not? Kalau soal dananya sendiri bagaimana, Bung? Apakah memang punya suntikan dana dari dari tempat tertentu kah ataukah memang mengeluarkan biaya sendiri pada saat itu? Alhamdulillah berkat tabungan-tabungan saya waktu itu, saya belajar. Ya. Dan alhamdulillah kalau untuk orang mental kerupuk sudah Wah, ada di betul. rumah sakit jiwa. Yang di teralis dia bilang di mana duitku? Itu. Betul, Bung. Betul. Kalau misalnya mental kerupuk kayaknya jangan dicoba-coba lah karena resikonya juga cukup tinggi. Iya, itulah sampai adik-adik, Ya. junior katakan, Kak, kenapa kakak tidak mati? Sudah tertimbun 7 lapis tanah, Ya. kakak tidak mati. Saya bilang waktu saya tertimbun saya bawa pipet. Saya bilang, Wah, ini candaan yang luar biasa ya. iya. Candaan tapi Karena gini, saya berpikir, Mm, saya lahir tanpa apa-apa. ya. Dan saya mati hanya membawa kain kafan. Ya, betul. Kenapa betul, kita harus takut? Ya. Apalagi yang kita hadapi ini adalah manusia, sama-sama Iya. manusia ya. Iya. Betul. Setan pun saya hadapi.
Wah, luar biasa. Oke, Bung Salim. Tadi Bung Salim katakan bahwa TV streaming pertama yang dibuat itu tahun 2015. Iya. Itu 2015 akhir. Pada saat itu pemilu ya 2015 gitu. 2015 ya. Saya di Kabupaten Baru, kita mencoba. Iya. Cuman waktu itu saya tenaga dari luar Sulawesi ya. Saya pakai sehingga, tapi memang waktu itu belum ada dari Sulawesi ini yang belum ini ya, masih satu tapi belum kelihatan. Belum kelihatan Bung ya. Kelihatan. Dan memang ini masih waktu itu nggak apa-apa saya sebut YouTube ya. Ya. YouTube waktu itu belum merajalela, Ya, belum booming seperti saat ini ya. Wah, belum apa Om Google juga belum belum ada apa-apanya. Ya. Oke. Kita itu pakai apa namanya? Ruang apa sih namanya? Apa namanya tuh? Bung. Apa tuh Bung, namanya? Bung. Apa namanya? Server. Oh, server. Sorry, itulah. Mama. Oke. Ini menarik juga pertanyaan saya, Bung. Itu kan kalau misalnya kita membuat TV streaming itu kan tidak mudah, Ya. tidak murah. Ya. Apa yang membuat Bung Salim yakin bahwa suatu saat nanti TV streaming ini akan menghasilkan? Saya yakin dengan perkembangan teknologi yang ada, Ya. dengan pasar yang ada, apalagi di zaman pandemi ini. Ya. Pandemi ini kita tidak tahu kapan akan hengkang ke Ya. bumi. Kemungkinan dia akan duduk-duduk, namun kita akan berteman dengan Ya, suatu saat nanti ya. berteman dengan COVID itu, Ya. pandemi ini, tapi kita jangan berkelahi. Ya. Intinya begitu. Berteman saja ya. Berteman saja. Berteman. Kamu di jalanmu, saya di jalanku. Iya, betul. Jadi semacam ini yang sangat dibutuhkan. Ya. Kalau cetak masih punya pasar tersendiri. Ya, masih punya Masih pasar punya ya. pasar tersendiri karena itu adalah bukti iklan, Ya. bukti apa juga masing-masing orang. Jadi masing-masing apa yang orang butuhkan masih ada semuanya. Masih ada ya. Namun saat ini yang seksi adalah TV streaming. TV streaming ya. Meskipun yang lain mungkin ada penikmat tersendiri, Oh, tapi yang paling lebih dinikmati lagi oleh masyarakat itu adalah itu TV Ya. streaming itu ya. Terus terang, itu yang akan meredam sosmed-sosmed yang kaleng-kaleng, yang abal-abal itu. Maksudnya Iya. begini, Iya. berita-berita hoax itu akan menepis. Tercover ya dengan itu. tercover. Karena kalau isu-isu begitu, misalkan kan saya terus terang kalau mendengar info yang misalkan ada gini, kalau bukan di media, saya Iya. tidak percaya. Oke. Saya harus melihat dulu sumbernya di mana Iya, karena dan itu. betul. Saya harus melihat Waduh, itu apa ya? apa itu? Itu apa yang bunyi? Bukan bom kan ya? Bukan dong ya. Oh, oke. Lanjut, Jadi saya Bang. melihat 1, 2, 3 referensi baru saya mau, ini benar. Oke. Berarti memang dari apa ya? Artinya memang dari sekarang itu memang banyak sekali media-media yang cukup mengelabui karena untuk menaikkan ratingnya, tetapi infonya itu belum tentu valid. Menyesatkan. Menyesatkan. Ini juga harus diperhatikan ya. Oke, baik. Tadi Bung Salim sudah menceritakan terkait dengan perjalanan karirnya. Ya. Nah, untuk saat ini, Bung. Untuk saat ini, Bung Salim lebih fokus atau mungkin ada berapa jenis karir yang Bung Salim jalankan sekarang ini? Alhamdulillah sejak GCTP itu bubar di bulan ke-11. Ya. TV streaming itu karena Yeah. terus terang saya waktu itu masih diwajibkan kita untuk membuat TV analog. TV analog. Waktu Wajib itu, ya? Iya, pemerintah waktu itu mewajibkan dulu untuk mendapatkan channel Ya. di digital itu. Namun seiring waktu dengan Yeah. saya melihat kemudahan ini, Yeah. saya punya cita-cita itu. Tapi bukan di situ saja. Oke. Di 2019, Ya. tanggal 10 bulan 10 di 2019, 2019. saya bersama guru saya, orang tua saya, Pak Haji Samsunur, Ya. membuka berita55.com. Oke. Di situ koran, Ya. cetak, koran digital,
dan di situ ada video, ada semacam TV, Iya. dan alhamdulillah di Kabupaten Sopeng kita sudah buktikan di TV kabel saya bekerja sama, dan alhamdulillah saluran kita ada di. Oh, sudah ada di sana ya. Wah, luar biasa. Padahal kalau misalnya dilihat dari umurnya masih sangat muda sekali. Wah, waktu itu baru 3 bulan. 3 bulan sudah bisa. Wow, luar biasa Bung ya. Dan cuman terus terang Ya. pada saat itu tenaga-tenaga yang belum memahami, Oke, yang ikut membantu belum gitu ya. iya, belum ketemu auranya. Belum dapat cluenya, chemistry-nya ya. Cluenya belum Ya, masuk betul, di situ. betul. Ibarat baut masih ada baut 11 ke 10 dipaksa terus. Nah, ini yang tidak bagus Bung kalau terlalu Betul, dipaksa. iya. Nah, setelah melihat itu, apakah Bung Salim berubah konsep strategi supaya bisa lebih matang lagi nih TV 55 ini, Berita 55 ini? Berita 55 ini pada saat krisis pandemi ini Oh, iya. terjadi beberapa krisis kan, sehingga saya agak lamban, Iya. agak lamban. Artinya lamban. agak ininya tidak terlalu agak ini down Bung ya, agak agak down kita ya. pelan, Iya. karena terus terang biaya banyak, budget banyak, tapi tidak ada pengiklan, Iya. sehingga ya mau tidak mau kita harus slow Slow dulu ya. slow action. Tapi bukan berarti berhenti. Oh tidak, Ya. tetap jalan. Kita mengikuti keadaan dulu lah. Bahkan saya ditinggalkan. Wah, Bahkan saya ditinggalkan. banyak yang meninggalkan Oh, Bung Salim. saya terakhir bertiga. Mm-mm. Bertiga dan terakhir berdua. Itu Bung Salam itu. Bung Yang Salam setia, ya. Bung Salim Salam. Ya, Wah, jadi ini- 55 SS sama dengan Salim Salam. Oh gitu. Luar biasa. Ya, tapi itu mungkin Tuhan sudah ya. Ya. Iya. Pada saat itu kita ditinggalkan. Bentar Bung. Ini terkait dengan 55 saya penasaran. Filosofi 55 itu sebenarnya dari mana sih? Jadi awalnya itu kita berita 5 awalnya. Berita 5, cuma hanya berita 5. Tapi pada saat kita mau beli domainnya, Ya. ternyata sudah ada. Oh, sudah ada yang punya. Saya marahin waktu itu yang bagian IT saya, kenapa kamu tidak beli? Kemarin kan kamu cek ada, iya Pak, tapi sudah diambil, makanya ambil. Makanya Ya. jangan pernah menunda. Jika ada kesempatan Ini penting ambil. ini. Iya, Ya. jangan gampang ini gampang itu tidak. Itu yang sangat dan berikutnya setelah itu saya frustrasi. Ya. Saya cari nama. Semuanya ada. Akhirnya saya menghadap ke Pak Ancu ya, Pak Haji Samsunur, Iya. katakan bahwa Pak, ini sudah dia bilang tulis saja itu 55. Maksudnya 55 double-double dong. Iya, iya. Dia bilang begini, jam 5 pagi dan jam 5 Sore. Wah, subhanallah. Itu 5 waktu, 5 sila. Namun Banyak. seiring, Oh, iya. jadi seiring Betul. seiring itu ada tamu saya dari Kodam, dari Bapak TNI. Ya. Dia katakan, Bung, kenapa harus 55? Ya. Bung tahu aja, saya sampaikan dengan ini. Dia bilang, kami di tentara dan polisi mengatakan itu 55 adalah kekuatan. Oke, berarti memang filosofinya banyak ya. Oh iya banyak sekali. Dan alhamdulillah ini Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur Memang sudah semuanya. atur semuanya Bung ya. Namun tidak semulus itu. Mm-mm. Tidak semulus itu. Di 2000 berapa? 2020. Ya. Ya 2020. Masih kemarin. masa pandemi lah ya. Ya. Saya ketemu dengan teman saya, Mm-mm. kayak adik saya Pak Elias, Ya. itu direktur di MLM ya. Ya. Di situ dia katakan, Kak, kenapa 55 tidak jalan? Oh, saya bilang jalan. Ya. Dan iklan dari mana? Mm-mm. Iklan dari uang dari mana? Dari iklan. Iya, dari iklan. Bagaimana sekarang? Oh iya, kita agak ini. Kak, saya punya ide. Gimana kalau kita combine dengan bisnis Vito ini? Apa itu Vito? Ya. Virtual Iya, electronic. networking ya. Jadi apa itu? Oh, saya tidak tahu apa itu MLM. Ya, Tapi ya. saya searching Ya, MLM. ya. MLM itu bagus sekali. Iya. Saya bilang kalau kita cuma ini saja kan banyak orang punya MLM. Ya. Kita ada beberapa fasilitas nanti. Jika bergabung Ya. disitulah media yang akan mencari iklan. Oh. Berarti saling membantu ya, masih membackup begitu. Dan data kami, Mm-mm. network kami adalah saat ini 70.000.
70.000. Untuk mencari iklan itu kita tidak susah. Ya, Dengan bukti kita punya member. ya. Artinya pasarnya sudah ada ini. Dan kedua, Ya, ya, ya. saya tanya pengiklan, Bung mau ditonton saja? Ya. Tidak kan? Mau dibeli? Ya. Pasar saya ada 70.000. 70.000 member. Pasti mereka mau beli sabun, Ya. mau beli makan Betul, beras, betul, mau minum betul, air betul. dan bla 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 Betul. bla. Kenapa? Saya punya e-commerce. Wow. E-commerce itu ya, saya jualkan kamu punya barang. Mm-mm. Nah itulah sehingga 4 core bisnis ini akan menjadi produsen atau pengiklan tidak akan sia-sia. Kan pasti Oke. tanya, saya beriklan apa yang saya dapat? Ya. Nah, Anda dapat 1, member saya sudah oke. Ya. Dan jelas penontonnya. Ya. Dan tidak skip. Sudah banyak Sudah ya, harus, puluhan ribu. Iya, Sudah. dia harus. Dari hasil itu bukan saya ngambil, Ya. tapi untuk member saya. Ya, betul. Berarti- Untuk member saya. Dan kami akan membuat uang elektronik khusus di lingkungan kami. Ya. Di situ akan belanja. Disitulah ada e-commerce. Ya. Dia belanja semua kebutuhan yang ada. Di situ 80% duitnya, 20% kita simpan untuk mereka menjadikan uang elektronik itu. Nah, Ya. disitulah. Jadi media yang cerdas. Ya. Jadi itulah I am the journalist. Jadi apapun yang tetap ada media dan tetap terima kasih. Banyak loh Pak penonton saya di Iya. sini. Ya. Saya kayaknya grogi kalau terlalu banyak orang, Bung. Kopinya Tapi Oh, kopi ya? Aduh. ini menjadi durasi juga ya. Jadi kalau misalnya kopi habis berarti durasi. Berarti masih panjang durasi kita, Pak. Iya, iya. Karena kopi saya masih banyak ini, Pak. Saya terus terang. Di Bung Salim awal-awal 1 jam itu durasi sangat. Ini kita sudah hampir 1 jam tapi Iya, masih belum banyak Pak yang Mas. saya Oh. mau tanyakan sebenarnya. Kita Mungkin- belum ke mungkin TV 55 ini, Pak. Iya. Mungkin sesi kedua kayak Bagus ini. Kayaknya tidak ada sampai, sambungannya. tidak sampai 2 sesi kayaknya, Pak. Bersesi-sesi kayaknya. ini. Sesi-sesi. Oke, mungkin langsung Kayak saja, kopi Pak. ngo ya, kopi ngo. Nah, oke. Tadi Bung Salim sudah artinya menceritakan beberapa perusahaan-perusahaan Ya. yang artinya bisa saling membackup, mengcover begitu ya. Nah, sekarang kan Bung Salim juga artinya ada medianya ya. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan terkait dengan bagaimana kondisi media itu sekarang. Ini kan masih masa pandemi ya. Apakah memang masih stagnan kayak dulu ataukah bangkit begitu ya? Artinya ingin mencari bagaimana supaya saya bisa keluar dari keterpurukan itu. Saya awal dari keterpurukan itu saya tidak pernah pesimis, saya optimis. Meskipun sempat down ya. Down tapi kita tetap jalan. Oke, Karena oke. orang memang tidak berminat. Tapi Iya. sekarang dia pasti berminat. Iya. Kenapa? Hmm. Penonton saya jelas, Iya. Sudah ada Sudah ada pasar saya. pasarnya ya. linknya saya ada. Iya. Kenapa tidak? Orang bilang apa yang tidak ini? Iya. Dan pasti di sini kami menyajikan beberapa program di televisi sendiri. Ya. 55 TV ini Wow. sorry aja. Saya menjelaskan ini. Iya, iya, iya. Di sini kami ada news. Iya. Kami ada infotainment, infonya tentang selebriti, tentang Ya. apa. Di sini ada edukasi, ada perempuan, cerita Adele, Ya. ada min plus, Olahraga juga, Pak. olahraga. Nah. Olahraga Olahraga itu juga dong, Pak. ada Bung Jabal di situ. Dan termasuk podcast ini, Podcast Pak. ini, Wow, wah, itu akhirnya sangat- bocor juga ya ini Iya. podcast milik siapa. Oke, berarti luar biasa Tapi ya, saya Pak, bisa ya. pinjam nanti ruang podcastnya Bung Jabal ya. Bisa dong, Pak. Kan Bapak pemiliknya, Pak. Tapi kita bisa Tapi kan bertukar, harus Pak. izin dulu. Oh, siap. izin dulu. Berarti nanti saya juga bisa pinjam. Oh boleh, Studio boleh, Bung boleh. Salim ya, Pak? Iya. Oke, Jadi baik. 1 jam bersama Bung Jabal. ini nggak jawab. Nah, saya terus terang, saya Ya. pembuka saja Ya, nanti ya. di sini. Setelah Siap. itu nanti tim-tim saya yang handal ini Siap. termasuk Siap. Bung Jabal lah Siap. yang akan menaikkan Siap, semuanya, yang memperkenalkan. Saya cuma support, saya hanya memberikan semangat Ya. tenaga-tenaga yang muda, yang punya potensi, Ya. yang apa, yang jangan disia-siakan Betul, lah. betul. Ini anugerah Ya. Tuhan yang tidak pernah tidak bisa kita lewati. Kesempatan ini tidak datang sekali. Ya. Tidak datang dua Dua kali. kali ya, Pak ya. Dan jangan sampaikan selalu bahwa
selalu di atas, ada juga yang di bawah. Jangan pernah melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Iya, betul betul Pak, luar biasa. Sekarang semua orang sudah tahu Pak bahwa ini podcast milik siapa. Podcast ini perjuangan dari ownernya sendiri seperti apa, dan tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Salim bahwa di 55 TV ini banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan selain mengedukasi, menginspirasi, dan juga banyak hal pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan dalam sana. Oke, baik. Ini sebenarnya Bung Salim banyak sekali yang mau saya tanyakan. Dan tentunya juga tapi saya siap diundang kapan-kapan. Siap, Bung. Karena kan ruangan beda-beda sedikit. tapi harus hari-hari yang spesial. Ya, betul. Ya, ini sudah terjawab juga kenapa di podcast episode pertama ini kita mengundang seorang yang luar biasa, karena memang bukan luar biasa, Bung. Biasa di luar. Biasa di luar ya. Siap. Oke, baik. Dan tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Bung Salim ini sangat menginspirasi, mulai dari awal dia meniti karir sampai sekarang, sampai mempunyai media sendiri, dan tentunya medianya ini bukan media yang sembarangan ya. Ada orang-orang hebat di dalamnya. Oh iya, mereka seperti Bung Opi yang lepasan IKJ. Wow. Oh, alumni IKJ, Mbak Mega. Iya, betul. Saya sebut ya satu-satu ya. Satu-satu dong. Siapa? Bung Winaldi. Wow. Bung Ferdi. Bung Rasul, Bung Jabal, Bung Salam, Bung Fuad, Bung Fahmi, dan Mbak Rida dan Mbak JJ ya. Mbak JJ. Tahu enggak Mbak JJ itu? Mbak Mia. Nama lengkapnya Najmia. Tadi saya bilang dua di sini Najmia, Mia. Kalau kita panggil Mia jelek. Jadi nanti maksudnya dua orang. Iya, ada orang yang noleh ya, Pak. Saya bilang kamu JJ aja. Oke, untuk membedakan ya, Pak. Oke, baik. Meskipun orang-orang di dalam sedikit tetapi semuanya wow. Saya sangat acungkan jempol. Kalau 4 jempol saya sampai kita siap. Uji coba malam takbiran itu, walaupun sedikit ada sedikit tsunami kecil, namun alhamdulillah bisa diatasi ya, Pak ya. Bisa atasi. Alhamdulillah. Dan saya sangat satu orang bisa mempekerjakan bisa mengerjakan 5. Ya. Tahu enggak? 5 bagian ya. Ini orang Jepang katakan orang Indonesia itu cuma satu kerjaan, satu orang. Oh, itu saya bisa bantah. Saya katakan orang saya satu orang 5 dikerjakan. Wow, berarti orang-orang pilihan semua. Iya, orang-orang pilihan. Dan sayang mereka kalau disia-siakan. Mereka orang-orang hebat, punya talenta, potensi yang punya. Betul. Termasuk Bung Jabal. Jangan Pak, jangan terlalu disanjung Pak. Nanti saya terlalu ini. Tapi tentunya kita selalu akan memberikan yang terbaik untuk 55 TV. Iya, betul. Ya, baik. Bung Salim, ini tidak terasa kita sudah 1 jam ngobrol, Pak. Kopi belum habis. Oh iya, padahal kopi belum habis, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi Pak ke depannya, dan tentunya ada beberapa hal yang bisa saya petik dari diskusi kita atau perbincangan kita, bahwa kita itu harus mempunyai jiwa yang optimis, jangan pesimis, meskipun mungkin banyak yang meragukan seperti tadi yang disampaikan Bung Salim. Saya ini anak bungsu dan mungkin banyak yang menganggap saya ini tidak bisa apa-apa, tapi Bung Salim bisa membuktikan itu. Terus yang kedua yang bisa saya dapatkan bahwa ijazah IPK itu bukan jawaban untuk mensukseskan orang, tapi adalah skill dan pengalaman. Saya agak-agak terkesan juga bahwa Bung Salim ini pekerjaannya luar biasa ya. Artinya bukan 1, bukan 2, tapi puluhan kayaknya sampai sekarang ini. Sampai dikatakan pembosan. Pembosan ya, waduh. Tapi justru dengan banyaknya pekerjaan yang sudah digeluti Bung Salim, tentunya banyak pengalaman yang didapatkan, dan tentunya dari semua pengalaman itu dijadikan sebuah pelajaran supaya bisa menjadi yang lebih baik sampai saat ini. Wah, luar biasa. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Salim atas waktunya, dan tentunya tetap semangat. Dan tentunya saya dan juga teman-teman akan selalu memberikan yang terbaik untuk 55 TV. Dan salamnya itu salam 55-nya gini. Oke, nanti Bung Salim yang pimpin, nanti kita sama-sama bilang keren ya, pasti keren. Oke. Tapi sebelumnya itu saya berterima kasih kepada tim-tim 55 TV. Siap. Dan harapan saya ke depan jangan kita hidup kata-kata dari guru saya, Pak HM Alwi Hamo. Dia adalah guru saya, bahwa kita hidup
jangan hari ini. Iya. Hidup 1000 tahun. Wow, keren. Keren. Oke, baik. Bung Salim, ini teman-teman dari 55 TV sudah berkumpul nih. Kita sama-sama ya. Ya. Sama-sama bilang pasti keren ya. Ya. Oke, silakan Bung Salim pimpin. Saya katakan 55 TV. Siap. Katakan pasti keren ya. Siap. 55 TV. Pasti keren. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Salim. Terima kasih, Sukses makasih, selalu. Bung Jabal. Dan terima Sukses, kasih sukses. banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.